Saudara-saudara, hari ini kita ketiga kali berkhotbah tentang pernikahan. Yang sudah nikah angkat tangan. Yang sudah nikah. Yang belum nikah angkat tangan. Yang tidak mau nikah angkat tangan. Tidak ada. Mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal ke-13. Kita membaca sekali lagi ayat keempat. Dan harap ini ayat harus kita bisa menghafalnya. Pasal 13 ayat keempat. Saya membaca sekali, semua menyusul. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda dan pejinah akan dihakimi Allah semua. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda dan pejina akan dihakimi Allah. Atau terjemahan lain, pernikahan setiap orang harus menghormatinya. Tempat tidur tidak boleh dinajiskan. Karena Tuhan Allah pasti akan menghakimi mereka yang berzina dan cabul. Mari kita berdoa sekali lagi. Kiranya perintah-Mu, firman-Mu yang penuh dengan kuasa boleh menembusi hati kami, merubah konsep kami, dan membentuk pikiran kami dan hidup kami, karakter kami sesuai rencana-Mu. Karena tidak ada kekuatan lain yang bisa merubah hidup kami, tidak ada kekuatan lain yang bisa membentuk karakter kami, kecuali firman Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Firman Tuhan yang suci dan yang mengkuduskan. Firman Tuhan yang tidak berubah dan memberikan perubahan, transformasi untuk menuju kemuliaan dan kekudusan Tuhan yang sempurna. Kami sangat bersyukur kepada-Mu setiap minggu, setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kami boleh mendapatkan suara firman-Mu yang terus menegur, yang terus merubah, yang terus membimbing kami menuju jalan surgawi. Oh, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan kebenaran melalui para nabi dan para rasul di dalam kitab suci, hari ini bekerja di dalam otak kami, di dalam hati kami, di dalam hidup kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, sehingga apa yang dikatakan bukan keluar dari mulut dia sendiri, melainkan berasal daripada bijaksana dan berasal daripada kebenaran Tuhan yang akan membangun kami masing-masing. Hancurkan kuasa iblis dan singkirkan dia dari sini, sehingga kemenangan Kristus dinyatakan melalui pemberitaan firman di dalam mengurapi hamba-Mu. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah 2 kali membicarakan tentang pernikahan. Ini adalah perintah Tuhan Allah untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk pribadi, bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu generasi, tapi untuk semua orang yang namanya manusia, baik laki-laki, baik perempuan, dari zaman ke zaman, dari ujung bumi ke ujung bumi, dari bangsa ke bangsa. Saudara-saudara, pernikahan setiap orang harus menghormati. Tidak ada kecuali. Tidak boleh ada satu orang mempermainkan, tidak ada satu orang boleh meremehkan, mempermainkan diri dan mempermainkan pasangannya. Pernikahan setiap orang harus menghormatinya. Tempat tidur tidak boleh dinajiskan. Minggu yang lalu kita telah membicarakan premarital sex bukan kehendak Tuhan. Lebih daripada seorang, lebih dari seorang menjadi pasangan, bukan kehendak Tuhan. Dan setelah engkau menikah, waktu istrimu tidak ada, waktu suamimu tidak ada, mengajak orang lain bertidur di tempat tidurmu, itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jikalau seorang pria setia hanya kepada wanita yang dinikahinya seumur hidup, dan seorang wanita hanya setia kepada suaminya seumur hidup, Tuhan menjamin mereka mendapatkan kesehatan yang sempurna di dalam seks. Dan mereka akan dipelihara di dalam hati nurani yang penuh dengan sejahtera dan sukacita yang sempurna.
Saudara-saudara, tidak pernah ada orang yang tidak ada kelemahan, kecuali Kristus sendiri. Tidak ada orang yang tidak ada kekurangan, kecuali Kristus sendiri. Namun demikian, justru karena kita lemah, karena kita mempunyai kekurangan, maka kita perlu pernikahan. Janganlah anggap suamimu itu dewa. Jangan anggaplah istrimu itu malaikat. Jangan anggap mereka adalah sesuatu yang sempurna sehingga engkau boleh menikmati dan engkau taunya cuma menuding, mencari cacat celah yang ada pada hidup mereka. Saudara-saudara, justru karena kita lemah, karena kita kurang, maka kita perlu ditolong oleh orang yang lemah. Tetapi ada bagian yang melebihi kelemahan kita. Ada bagian yang lebih kuat dan kekurangan kita, sehingga harus mempunyai konsep saya menikah untuk mendapat pertolongan dan untuk menolong. Dan dalam hal ini saling mutual, satu dengan lain, mempunyai satu mental yang ingin mengisi kebutuhan, isi kelemahan, mau merubah kekurangan dari pihak yang lain. Dengan suka mengkorbankan diri, dengan memberikan bagi-bagian, di mana engkau membagikan hidupmu kepada orang lain. Di situ baru menjamin ada bahagia yang menanti keluarga ini. Saudara-saudara, tetapi biasanya kita tidak mengerti. Kita tahu hanya yang disebut cinta adalah aku suka, dan aku suka karena engkau mempunyai sesuatu yang begitu menarik aku. Akhirnya kesukaan itu telah merubah menjadi sesuatu keinginan memperoleh, keinginan untuk menjajah, keinginan untuk mendapatkan sesuatu posesif sifatnya. Dengan keadaan demikian, pada waktu kita melihat pihak yang lain mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan yang tidak sesuai tuntutan kita, kita taunya marah, kita taunya menjelek-jelekan, kita maunya benci, kita tahunya mulai merusak akan hubungan satu dengan lain. Saudara sekalian, kekurangan itu adalah hal yang rumlah, dan kelemahan itu adalah hal yang rumlah setelah Adam jatuh di dalam dosa. Bukan saja demikian, kita harus mengakui dicipta oleh Tuhan tidak ada satu orang yang mempunyai kesempurnaan secara kuantitas. Saudara-saudara, secara permulaan Tuhan menciptakan manusia di dalam satu kualitas ciptaan yang sempurna. Tetapi bakat karunia dan segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang tidak pernah menyeluruh. Orang yang mempunyai bakat yang bagaimana banyaknya, ada hal yang kurang. Orang yang mempunyai karakter yang bagaimana baiknya, ada hal yang lemah. Itu sebab pada waktu kita permulaan tertarik oleh hal-hal yang indah, cantik, dan hal karena kemudahan dan karena kesempurnaan pada waktu masa masih baru. Di situ kita lupa, lambat laun kita akan menemukan kelemahan-kelemahan orang lain. Pada permulaan kita tertarik karena kita merasa dia baik, dia cantik, dia indah, dia muda. Tetapi saudara-saudara, segala sesuatu yang kita rasa baik itu adalah sementara, dan kita sendiri pun adalah di dalam proses sementara. Sehingga di dalam pergaulan makin lama kita menemukan kelemahan, kita menemukan kekurangan, kita menemukan ada cacat-cacat yang berada di dalam hidup orang lain. Disitulah ujian yang besar. Apakah cintamu bisa tahan? Saudara-saudara, pernikahan begitu banyak yang menjadi rusak, begitu banyak menjadi pecah, keluarga menjadi berantakan. Karena apa? Karena menuntut pihak yang lain harus sempurna, sedangkan sendirinya tidak sempurna. Ini ketidakadilan. Ini hal yang tidak fair. Kita mau orang lain sempurna, baik lain melayani kita, yang lain harus sempurna seperti apa yang kita inginkan. Siapa kamu? Apakah engkau kira istrimu juga tidak menginginkan sempurna daripada kamu? Apakah yang tidak sadar kalau dia juga mempunyai tuntutan lebih daripada apa yang dia temukan di diri kamu? Hak apa kita mau pasangan kita seperti malaikat? Hak apa kita minta dia tidak boleh ada cacat celah? Saudara-saudara, itu sebab dari manakah kita melihat orang ini sudah mahir, orang ini sudah matang rohaninya, cinta kasihnya untuk boleh menjadi seorang suami atau seorang istri. Jika dia sudah mengerti
cinta kasih bukan hanya disetir oleh seks, oleh kesukaan, oleh nafsu, oleh standar saya sendiri. Cinta kasih harus dimengerti dengan semacam saling hormat, di mana bersiap untuk mengerti, untuk memberi, untuk berkorban, untuk menyangkal diri, untuk mengisi kebutuhan, untuk memberikan sesuatu yang memperlengkapi yang lain. Saudara-saudara, ini merupakan prinsip yang kita belajar dari kitab suci. Saya sendiri selalu merasa bagaimana hebatnya psikologi manusia. Itu semua ada hasil daripada otak yang sudah jatuh di dalam dosa. Hasil dari berimajinasi daripada akibat dosa asal. Sehingga human psychology, secular psychology tak mungkin mengganti apa yang kita terima dari firman Tuhan. Jikalau orang Kristen, apalagi hamba-hamba Tuhan, menganggap psikologi lebih penting dari firman, dan kuasa dari manusia sudah cukup mengganti kuasa dari Roh Kudus, itu penipuan diri dan penipuan kepada orang lain. Hampir saya tidak melihat suami istri yang berantakan bisa dijadikan kembali bersatu dengan baik melalui psikolog-psikolog sekular. Hampir tidak melihat. Saya bukan sembarangan bermain-main. Saya menjelajah begitu banyak tempat, dan saya mengetahui yang betul-betul mendapatkan faedah adalah psikolog-psikolog sekular mendapatkan uang dari mereka, tapi tidak mempunyai kekuatan betul-betul merubah mereka. Jikalau keluarga berantakan, keluarga mempunyai satu gejala perpecahan, saudara-saudara, lalu mereka bisa diobati oleh orang-orang sekular yang tanpa Tuhan, itu hanya mereka karena mereka masih percaya ada otorita di dalam pembimbingnya. Tetapi otorita itu tidak bisa dijamin pada waktu mereka melihat bahwa yang membimbing mereka mungkin keluarga sendiri tidak karu-karuan. Saudara-saudara, barulah mulai retak, mulai menyadari bahwa tidak ada manusia bisa menolong manusia yang lain. Saudara-saudara sekalian, seorang bernama Keith Miller, dia seorang yang membimbing akan keluarga-keluarga yang pecah, yang rusak. Banyak hasilnya, banyak keluarga dikembalikan dia, dan dia pun seorang Kristen. Tapi sayangnya satu hari dia sendiri harus cerai dengan istrinya. Lalu dia menulis buku lagi, di dalamnya mengatakan, jangan kira hal yang terjadi pada orang lain tak mungkin terjadi pada dirimu. Engkau bilang, kenapa keluarga Kristen juga bisa begini? Banyak keluarga Kristen yang tidak betul-betul takluk kepada firman Tuhan. Saya takut engkau orang datang sini hanya dengar khotbah untuk mengisi kebutuhan pikiran, ambisi kognitif. Saudara-saudara, dan sesuai itu engkau tidak mungkin menerapkan ke dalam hidupmu. Dan cinta kasih, birahimu, seksmu, nafsumu telah menyetir, mengendalikan engkau, sehingga emosimu tidak diuji dan tidak dididik baik-baik. Begitu banyak orang pada waktu sebelum terjadinya bahaya, sebelum terjadinya krisis, tidak mau dengar khotbah Tuhan dengan baik. Dianggap buang waktu, dianggap sendiri sudah tahu. Pada waktu mereka sudah berada dalam penyakit, dalam krisis, mereka mau dengar, sudah tidak ada waktu, karena sudah terjadi hal-hal yang sangat menyusahkan, menyesalkan. Berbahagialah orang yang senantiasa bersedia buka telinga dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Meskipun yang dikatakan belum relevan dengan situasi kondisi engkau sekarang, tapi itu setelah akan menjadi sesuatu yang terus tumbuh, ditimbun, dijadikan sesuatu isi dalam gudang pengertian firman. Sehingga pada saat perlu, itu semua akan keluar menjadi pertolongan. Cilakalah mereka ada kesulitan baru datang kepada Tuhan. Ada kesulitan baru minta pertolongan. Padahal Tuhan berkata, bukankah sudah lama aku memberikan firman kepadamu? Bukankah sudah lama aku memberikan cara bagaimana engkau memprevent, mencegah kemungkinan kejatuhan semua ini? Mengapa engkau meremehkan firmanku? Engkau menginjak-injak janjiku. Engkau membuang-buang kesempatan yang kuberikan. Sehingga akhirnya sudah dalam krisis, baru engkau datang mencari aku. Saudara-saudara sekalian, mari kita membedakan cinta kasih yang sejati dan cinta kasih birahi yang egois.
Mari kita membedakan cinta kasih yang ingin memperoleh dan cinta kasih yang rela berkorban. Mari kita membedakan cinta kasih sementara yang disetir oleh seks dan nafsu, dan cinta kasih yang bertanggung jawab untuk seumur hidup. Mari kita membedakan cinta kasih dari orang dosa yang sudah jauh dari Tuhan, dan cinta kasih dari orang yang mendapatkan sesuatu inspirasi dan kekuatan daripada sumber kasih, yaitu Allah sendiri. Kalau kita tidak bisa membedakan ini, hanya taunya cinta-cinta, di bawah bendera istilah cinta, mempunyai resep yang berbeda-beda. Di bawah istilah cinta, mempunyai konotasi-konotasi yang sangat-sangat berlainan. Dan semua yang menikah kelihatan begitu indah kalau difoto. Kalau mereka berciuman, mereka begitu intim. Di belakangnya itu ada jiwa-jiwa yang berbeda motivasi, berbeda kebutuhan, berbeda mentalitas, berbeda semacam semangat untuk meneruskan cinta kasih di dalam keluarga. Saudara-saudara, jikalau kasih melampaui seks, pernikahan itu sehat. Jikalau seks dianggap lebih penting daripada kasih, keluargamu itu menghadapi kebahayaan. Kasih mengendalikan seks. Kasih memimpin seks. Kasih menjadi bobot kita berfungsi seks. Itulah satu keluarga yang sehat. Tapi kalau seks yang mengendalikan kasih, seks yang menentukan kenapa saya harus kasih atau tidak, akibatnya adalah kita melayani birahi, kita melayani nafsu yang tidak ada arah dan tidak ada standarnya. Tuhan menciptakan malaikat dengan kasih, tetapi tidak ada seks. Tuhan menciptakan binatang dengan seks, tapi tidak mengerti kasih Tuhan. Angels, they have love without sex. The animals, they have the sex without love. Manusia satu-satunya makhluk yang diberikan dua-duanya. Dia mengerti kasih Allah dan dia mempunyai fungsi seks secara jasmania. Itu sebab jika kedua ini tidak klop dan dua ini tidak mempunyai sesuatu persatuan sesuai dengan proporsi dan rencana dari Tuhan, kita akan menjerumuskan diri ke dalam hidup manusia yang seperti standar binatang. Itulah bintang film yang cantik-cantik, yang nikah 5 kali, cerai 6 kali. Kemarin di TV ada membicarakan seorang bintang nyanyi daripada Indonesia, saya tidak sebut namanya. Mulai dari I saja. Dia anggap nikah cerai itu biasa dong. Asal saya nikah tapi saya tidak cari pelacur kan baik. Saya rasa malu kalau cari pelacur. Itu tidak benar. Tapi kalau nikah itu mulia. Nikah cerai itu mulia. Orang yang paling saya hina seperti Elizabeth Taylor. Biarpun hidungnya bangir, sudah tua masih bagus. Itu cuma bagus kulit, bukan bagus jiwa. Jikalau engkau tertipu seperti orang dunia, hanya tertipu karena kecantikan manusia dan tidak menilai mereka daripada sudut kerohanian, apa bedanya engkau menganggap manusia dengan binatang? Anjing bisa saben hari ganti suami, manusia tidak boleh. Kita harus mempunyai perasaan tanggung jawab. Kita harus mempunyai sesuatu pikiran yang sehat tentang keanggunan kasih yang sejati. Itulah yang membedakan kita dari binatang, dari sudut emosi, bukan dari sudut rasio saja. Sudut rasio perbedaan adalah kita mempunyai intelek, kita mempunyai logika, binatang tidak ada. Ini sudah ditemukan oleh filsafat barat, mulai menjadi sesuatu yang penting di dalam filsafat Aristotle. Dan inilah seluruh barat hanya mementingkan itu dan mengabaikan yang lain. Itu sebab kalau engkau studi di barat, jangan kira engkau pasti menjadi hamba Tuhan yang baik. Engkau pasti lebih akademis, itu iya. Tapi hidup rohani lebih baik, tidak. Saya sangat menghina mereka yang mempunyai akademi yang tinggi tapi hidup tidak karu-karuan. 4 profesor di Yale University yang mengajar etika, yang pernah menjadi profesor di Benjamin Intan. Saya tanya, bagaimana? Wah, luar biasa.
Profesor Yale mana bisa tidak baik? Seluruh dunia mengakui. Yale, Harvard, Cambridge, Oxford, University of Paris. Itu semua ada universitas yang tertinggi. Sebenarnya kalau dibanding dengan universitas seperti itu, di Indonesia banyak universitas itu masih kindergarten. Profesor saya hebat sekali. Mereka mengajar engkau etik. Bagaimana etika mereka? Sayang. Di antara 4 itu, 3 yang menceraikan istrinya nikah lagi dengan murid yang muda sekali. Saya bilang, lalu engkau menjadi muridnya. Padahal mereka harus jadi muridmu. Kita harus bertulang. Jangan karena hanya mempunyai kebutuhan akademis, kita tidak mengindahkan akan sesuatu standar rohani. Orang yang boleh sembarang menceraikan istri karena ada murid muda yang cantik lalu menikah lagi, berhak menjadi profesor etika atau tidak? Bagi saya itu penipuan di dalam dunia akademis. Karena hidup mereka tidak menunjang apa yang mereka ajarkan. Seorang yang saya mau undang, PhD dari Yale, untuk mengajar etika di Reform Institute di Amerika. Saya mempunyai satu syarat, engkau percaya tidak bahwa etika seluruh umat manusia dasarnya adalah sifat ilahi di dalam bidang moral. The moral attribute of God is the basic foundation of human ethics. Dia mengatakan ini tidak tentu. Saya bilang kalau gini tidak usah. Engkau tidak perlu mengajar. Saya tidak butuh. Begitu banyak sekolah teologi terjebak dengan karena perlunya dosen-dosen akademis. Akhirnya turunkan derajat rohani. Akhirnya menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang akademik tinggi, tapi tidak bisa melayani dengan baik. Saudara-saudara sekalian, keluarga itu penting, pernikahan itu penting. Tuhan memberikan perintah pernikahan, setiap orang harus menghormatinya. Setiap orang harus menghargainya. Tidak peduli engkau nikah atau tidak. Tidak ada seseorang boleh meremehkan. Tidak ada orang boleh menginjak-injak. Tidak ada seseorang berhak untuk menghina pernikahan. Ini salah satu hal yang paling penting di dalam seluruh kebudayaan umat manusia. Jikalau cinta kasih melampaui mengendalikan seks, pernikahanmu itu sehat. Jikalau seks mengendali, menguasai, memimpin akan kasihmu, maka keluargamu berantakan. Saudara-saudara, lalu di dalam cinta kasih yang sejati itu perlu dikuasai oleh apa? Dikuasai lagi oleh kebenaran. Saudara-saudara, seks dikuasai oleh kasih, kasih dikuasai oleh kebenaran, kebenaran dikuasai oleh firman yang betul-betul diberikan wahyu oleh Tuhan di dalam Alkitab. Inilah jalurnya. Allah mewahyukan kebenaran. Kebenaran melampaui semua pikiran manusia. Lalu kebenaran dari Tuhan menjadi satu prinsip untuk menguasai akan kasih kita. Kasih kita menguasai seks kita. Keluarga kita itu menjadi sehat. Ini jalurnya. Orang Gereja hanya mengetahui sampai tahap ketiga. Tidak mengetahui tahap keempat. Mereka mengetahui kalau otak menguasai emosi. Emosi menguasai seks. Itu baik. Tapi kalau ditanya, hei Plato, siapa menguasai otak? Dia tidak menjawab. Dia menganggap otak itu rasio tertinggi. Itulah Barat. Di Timur, jauh dari 2500 tahun yang lalu, sudah menemukan hati nurani. Itulah kualitas di mana membedakan manusia dari binatang. Bukan rasio saja. Itu sebab orang Asia lebih beradat, lebih bermoral, lebih membicarakan tentang perasaan hati. Karena perasaan hati nurani ini lebih penting daripada perasaan pengertian daripada rasio saja. Tetapi Alkitab melebihi daripada timur dan barat. Alkitab mengatakan manusia melebihi daripada binatang. Bukan karena hanya mempunyai rasio yang boleh memikirkan firman Tuhan. Bukan hanya mempunyai cinta kasih yang mengerti bagaimana bersatu dengan Tuhan. Kita mempunyai kekekalan. Dan kita mempunyai pengertian pengabdian kepada kebenaran Tuhan yang sebenarnya diwahyukan langsung oleh Tuhan. Pengwahyuan ini menjadi sesuatu keistimewaan, menjadi sesuatu kualitas yang melampaui hanya human-centered rationality.
atau human instinct of conscience. Dua-dua ini adalah dicipta, berasio, berperasaan, tetapi kebenaran diwahyukan. Itu yang lebih tinggi daripada kedua ini. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab kita tidak menjurus kepada hanya rasionalisme. Kita tidak menjurus kepada perasaan pribadi. Kita menjurus kepada bagaimana Tuhan dengan firman menguasai pikiran, lalu dengan pikiran yang dikuasai kebenaran Tuhan memimpin emosi, lalu emosi mengendalikan seks, baru kita hidup sebagai keluarga. Saudara-saudara, kasih itu penuh dengan keinginan mengerti. Dan mengerti bukan hanya berhenti di dalam secara lahiriah. Engkau perlu bersedia hati untuk mengerti dalam jangka waktu yang panjang. Kalau pasanganmu makin tua, makin muncul kelemahan yang dulu tidak ada. Waktu nikah dah gitu kok, sekarang kok jadi gini. Engkau nikah sama dia untuk apa? Untuk seumur hidup atau untuk 10 tahun? Kalau untuk seumur hidup, bersedia mengerti sampai dia mati. Di situ. Pada waktu muda, banyak orang kelihatan bagus. Sudah tua, ada yang bawelnya keluar. Ada yang kakunya keluar. Ada yang dendamnya keluar. Kita kalau masih muda, banyak waktu kita sungkan melakukan sesuatu. Kalau sudah tua, dah sungkan-sungkan. Orang tua kalau sudah benci, berani ngomong apa saja. Kalau sudah kaku, tidak mau berubah. Nah pada saat itu pengertian bagaimana? Pengertian bukan aku mau mengerti secara pikiran saja. Aku mau mengerti secara jangka panjang untuk mengikuti bagaimana melayani kamu manusia yang mempunyai kelemahan seumur hidup. Engkau juga melayani aku dengan mau mengerti. Di mana ada kasih, di mana ada semacam penyerahan, penyangkalan diri, pengorbanan diri. Pengorbanan diri ini tanda daripada kasih yang paling wujud, yang paling konkret. Rela mengkorbankan perasaan diri, rela mengkorbankan hak diri, rela mengkorbankan waktu diri, rela mengkorbankan sesuatu yang seharusnya saya miliki, yaitu kuasa, hak, dan kenikmatan dan kebebasan dan sebagainya. Hak yang terbesar di dalam hidup manusia adalah hak untuk menyerahkan hak. Sekali lagi, hak yang paling besar di dalam hidup manusia adalah hak untuk menyerahkan hak. Semua 1, 2, 3. Hak yang paling besar di dalam hidup manusia adalah hak untuk menyerahkan hak. Dengan you give up your right, you are now possessing the greatest right. The greatest right in human life is the right to give up his right. Ini yang kita pelajari dari 1 Korintus pasal 9. Paulus berkata, aku tidak berhakkah menerima uang daripada penginjilan untuk menghidupkan aku sendiri. Aku tidak berhakkah membawa istri pergi ke sini sana mengabar Injil seperti Petrus. Aku tidak berhakkah, aku tidak berhakkah, aku tidak berhakkah. Jawaban cuma satu, berhak. Paulus berhak. Paulus berhak menghidupi hidupnya dengan cara dia melayani. Paulus berhak membawa istrinya sekeluarga pergi mengabar Injil. Paulus berhak untuk melakukan banyak hal. Tapi dia mengatakan satu kalimat, demi Kristus saya menyerahkan semua hak ini. Itulah hak yang menyerahkan hak. Hak yang menyerahkan hak, itulah kematangan seseorang yang luar biasa. Jika seseorang terus bicara tentang hak saya, ini hak saya, orang itu sebenarnya masih seorang yang belum akil balik. Masih seorang yang self-centered. Masih seorang yang belum pernah mempunyai pertumbuhan rohani yang berarti. Kalimat ini jangan dibalikkan. Maka supaya kamu menjadi orang yang akil balik, supaya kamu mempunyai kerohanian yang matang, saya rebut segala hakmu supaya kamu menjadi orang rohani. Kita tidak berhak merebut hak. Kalau mau adalah hak menyerahkan hak.
Pada saat orang mengerti firman, lalu memaksakan firman kepada orang lain, Alkitab mengatakan lebih berbahagia yang memberikan daripada yang menerima. Supaya kamu jadi orang berbahagia, beri dong. Lalu aku yang menerima. Itu kurang ajar. Alkitab mengatakan pikul salib mengikuti Yesus Kristus. Kalau tidak usah ikut. Itu sebab saya kasih salib supaya kamu ikut Kristus. Tidak boleh. Alkitab mengatakan hamba Tuhan yang sangat korban itu disukai oleh Tuhan. Maka majelis memberikan banyak korban supaya ditanggung oleh hamba Tuhan. Itu tidak bisa. Tidak ada salib yang dipaksakan oleh orang lain. Tidak ada korban yang diperintahkan oleh orang lain. Semua salib yang dipikul, semua korban yang ditanggung, dan semua penyerahan diri harus berdasarkan inisiatif sendiri akibat digerakkan Roh Kudus. Inilah jalur yang benar. Itu semua mari kita belajar bagaimana di dalam melaksanakan cinta kasih. Belajar daripada menerima menjadi memberi. Daripada mempentingkan diri menjadi pentingkan orang lain. Daripada hal yang biasa menuntut orang lain menjadi menuntut diri. Kongfucu mengatakan, 君子求之以己，小人求之以人. Mau ikut? Kongfucu berkata seorang gentleman terlalu banyak menuntut diri, tidak banyak tuntut orang lain. Seorang yang kerdil, seorang kecil selalu tuntut orang lain, tidak tuntut diri. Kamu mesti gini ya. Pada waktu sendirinya berada di situasi seperti itu, tidak pernah dia mempunyai tuntutan kepada diri. Guru yang mengatakan, ala diam, tidak boleh goyang. Guru yang begini waktu dia kecil jadi murid paling banyak goyang dia. Orang yang hanya tahu tuntut orang lain supaya sendiri lebih enak, itu tidak bisa mendidik, tidak bisa melengkapi, tidak bisa memperindah akan jiwa orang lain. Dari orang yang terus menuntut diri. Di situ dia mengetahui bagaimana mengerti sulitnya hidup manusia. Sehingga dia kalau advis sama orang lain, advisnya gampang didengar. Kalau dia mengatakan sesuatu, masukkan hati orang karena mengerti. Saudara-saudara, saya paling takut orang tidak pernah kerja apa-apa, tapi gini, mesti gini loh. Menurut saya mesti gini. Silakan ngomong, itu idemu. Tetapi kalau orang pernah mengerjakan sesuatu sampai susah payah dan sukses, tidak usah dia nasihat, saya mengundang dia menjadi penasehat. Ada anak muda, baru umur berapa? Gereja mesti gini. Saya bilang, waduh pintar sekali kamu. Kalau kamu betul-betul mempunyai pintar seperti ini, besok engkau mungkin menjadi orang penting. Tapi saya mengharap engkau bikin dulu satu gereja sampai sukses. Lalu saya undang engkau menjadi penasehat. 君子求诸己，小人求诸人. Di dalam keluarga juga demikian. Kita mengharapkan suami kita, istri kita mesti gini. Tapi kenapa tidak tuntut dirimu? Apa yang sudah diperjuangkan? Apa yang sudah dikorbankan? Apa yang sudah dilakukan dengan susah payah engkau tidak tahu? Engkau cuma tahu yang belum dilakukan harus dituntut. Itu kejam bukan? Saudara-saudara, setiap orang itu mempunyai keterbatasan. Setiap orang itu mempunyai limitasinya. Kalau dia sudah kerja sekuat mungkin, sudah berbuat sesuatu sebaiknya semungkin dia, janganlah kita tuntut lebih banyak dari itu. Biar kita belajar mengerti, belajar mengkorbankan diri demi kesehatan keluarga. Poin yang ketiga, kasih itu mempunyai sesuatu semangat konsistensi. Meskipun engkau tidak mengerti aku, meskipun engkau tidak kasih aku, meskipun engkau sulit saya menjadikan kamu berubah di banyak tuntutan, tetapi aku bagaimanapun tetap persisten, tetap konsisten dalam cinta kasih kepada kamu. Kalau semua orang mempunyai pengertian-pengertian dalam poin-poin ini, maka keluarga kita tidak gampang pecah, tidak gampang konflik. Semua retak-retak gampang kembali. Saudara-saudara, ingatlah kasih semula. Kasih semula itu sangat tidak berpengalaman. Kasih semula itu banyak kekurangan. Kasih semula kadang-kadang kurang dipikirkan dengan matang. Tapi kasih semula adalah kasih yang paling rela mengorbankan diri demi yang dikasihi.
Cinta kasih merupakan sesuatu unsur yang paling penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Dan bagaimanakah kita melaksanakan kasih? Kasih itu adalah hal-hal yang mempunyai poin-poin yang begitu penting, sehingga kita kalau mengerti dan kita ambil daripada Alkitab, menggali seluruhnya itu, kita akan dengan lebih rela hidup untuk menjadi yang mengasihi, bukan hanya terus tuntut dikasihi. Saudara-saudara sekali, kasih itu merupakan substansi Allah. Nah, ini adalah satu poin yang penting sekali. Jikalau kita mengatakan kasih adalah sifat ilahi saja, itu berarti Tuhan Allah mempunyai kasih di dalam hidupnya. Tapi Alkitab mengatakan satu kalimat lebih dari semua kitab di dalam semua agama, di dalam segala zaman. God is love. Di sini kasih bukan sifat ilahi di antara begitu banyak sifat ilahi yang lain. Allah itu suci adanya, Allah itu adil adanya, Allah itu baik adanya, Allah itu kekal adanya, Allah itu maha esa adanya. Saudara-saudara, Allah itu kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Di sini Allah dan kasih diidentikan. Ini tidak berarti kasih itu berarti sama dengan Allah. Allah adalah kasih. Tidak bisa dibalikkan, kasih adalah Allah. Sebenarnya kau mengatakan manusia dua kaki, tidak bisa dibalikkan yang dua kaki manusia. Yang dua kaki mungkin ayam, mungkin bebek. Allah itu kasih adanya. Tidak berarti kasih itu Allah adanya. Tapi Allah itu kasih adanya, berarti ini substansi dari Tuhan Allah. Itu kasih. Ini melebihi daripada agama-agama yang lain. Di agama-agama yang lain Allah penuh kasih. Allah itu murah, Allah itu baik. Tapi Allah adalah kasih. God is love. Hanya terdapat di dalam kitab suci orang Kristen. Di dalam 1 Yohanes pasal 4. Allah itu kasih adanya. Sebagaimana God is light, God is life. Demikian juga God is love. Itu sebab di dalam ekstensi pengertian ini, Yohanes mengatakan barang siapa yang hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam Allah. Barang siapa yang mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, tidak ada kebenaran di dalam hatinya. Barang siapa yang bisa mengatakan dia kasih Allah tapi tidak mengasihi saudaranya, jangan percaya kepada dia, karena dia sedang bohong dan kebenaran tidak di hatinya. Sebab jikalau engkau tidak bisa melihat, mengasihi saudara yang bisa lihat, tak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak bisa dilihat. Di sini ada tingkatan dari yang engkau bisa mencintai yang kasih, bisa mengasihi yang kau lihat, membuktikan engkau betul-betul mungkin mengasihi yang tidak lihat. God is love. Barang siapa hidup di kasih, dia hidup di dalam Allah. Ini diidentikan lagi. Engkau hidup di dalam kasih, engkau hidup di dalam Allah. Engkau mengatakan aku mengasihi Allah tapi membenci saudara. Engkau mengasihi Allah, membenci istrimu. Engkau mengasihi Allah, membenci suamimu. Itu omong kosong, itu penipu, itu tidak ada kebenaran. Karena kebenaran sudah tidak ada di hatinya. Kalau orang tidak bisa melihat, manusia yang bisa dilihat mengatakan aku telah mengasihi Allah yang aku tidak lihat, itu mustahil. Di sini ujiannya, saudara-saudara. Apalagi kalau engkau mengasihi yang tidak patut dikasihi, kau dekat dengan Tuhan. Engkau betul-betul mau korban bagi mereka yang tidak seharusnya menerima sesuatu daripada kamu. Engkau betul-betul pengikut Tuhan. Karena Allah mengasihi musuhnya. Allah menyelamatkan kita yang berdosa. Allah memelihara kita yang begitu remeh, begitu hina. Itulah menyatakan cinta kasih Allah. Di Roma pasal 5 ayat ke-6, ayat 8, ayat 10, 3 kali dikatakan status manusia. Pada saat kita masih berada di dalam dosa. Pada saat kita masih adalah seorang budak. Pada saat kita masih memusuhi Tuhan Allah, Kristus mati bagi kita. Disinilah kasih Allah dinyatakan di atas kayu salib. Saudara-saudara, ini 3 status kita. Saya budak dosa, saya orang bersalah, saya orang yang melawan Taurat, saya adalah budak, saya lemah, saya berdosa, saya musuh. Pada saat saya masih lemah, pada saat masih berdosa, pada saat saya menjadi setru Allah, Kristus mati bagi aku. Itulah kasih yang sejati. Dengan demikian kasih diwujudkan kalau engkau hidup dalam kasih.
membuktikan engkau hidup di dalam Allah. Banyak keluarga suka mencantumkan satu kalimat, Kristus adalah Tuhan rumah tangga ini. Dia adalah tamu yang tidak kelihatan di dalam keluarga ini.